Ada sedikit pengalaman berkaitan dengan masalah mobil kesayangan Anda. Ada 3 cara agar mobil kita itu nyaman dikendarainya. Kalau kantor simple, yang pertama berkaitan dengan tarikan dan akselerasi, yang kedua berkaitan dengan kekedapan kabin, yang ketiga berkaitan dengan kaki-kaki. Jadi ada 3 hal yang perlu teman-teman perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel Jalan Indonesia bersama Kang Nur, berbagi pengalaman dan berbagi informasi untuk teman-temanku semuanya. Semoga di kesempatan pagi hari ini selalu diberikan kesehatan, diberikan keberkahan rezeki dan keberkahan umur. Ada sedikit pengalaman berkaitan dengan masalah mobil kesayangan Anda. Ada 3 cara agar mobil kita itu nyaman dikendarainya. Kalau kantor simple, yang pertama berkaitan dengan tarikan dan akselerasi, yang kedua berkaitan dengan kekedapan kabin, yang ketiga berkaitan dengan kaki-kaki. Jadi ada 3 hal yang perlu teman-teman perhatikan. Sebelum teman-teman semuanya itu untuk membeli sebuah mobil kesayangan, jangan lupa sebelum Anda membeli, setidaknya Anda sudah memilih mobil kesayangan Anda. Apakah Anda mengambil dari produk dari Honda, atau dari Toyota, atau dari Nissan, atau yang lainnya. Itu harus Anda pilih terlebih dahulu. Yang selanjutnya untuk teman-temanku semuanya, kalau Anda sudah memilih, baru Anda lakukan test drive mobil tersebut. Minta kepada pihak dealer atau marketing untuk melakukan test drive. Ya, setelah test drive, sebenarnya test drive itu tidak hanya dilakukan di jalan yang datar saja, akan tetapi dilakukan di jalan-jalan yang berbeda-beda. Walaupun semuanya itu sesuai dengan peruntukannya, akan tetapi kalau kita sudah mengeluarkan budget yang tinggi, apalagi sudah di atas 200 jutaan sampai 500 jutaan, paling tidak kita itu harus selektif dalam memilih sebuah mobil kesayangan Anda. Oke teman-teman semuanya, yang pertama setelah kalian itu membeli sebuah mobil, ya, yang pertama kita cermati di bagian akselerasinya, tarikan putaran bawahnya atau performnya, ya. Kalau itu sudah bagus, ya nggak usah diapa-apain gitu. Untuk di jalan raya, untuk di jalan tanjakan, itu dicoba dulu. Kalau itu sudah bagus, aman lah. Satu contoh, kalau produkan dari Jepang, itu kalau saya pribadi untuk perform dan akselerasi, kantor milih yaitu Honda. Honda itu dari yang paling murah, umumnya Brio, Mobilio, dan sebagainya, itu mentarikannya bagus. Akan tetapi tidak kalah juga dengan pabrikan lain. Satu contoh, Anda milih salah satu produk dari Toyota, namanya Toyota Race, ya. Toyota Race walaupun itu 1000 cc tapi dia turbo. Ketika kita injak itu gasnya itu langsung wes gitu ya. Itu memang performnya bagus, akselerasinya bagus ya. Tidak menutup kemungkinan pabrikan yang lain juga ada beberapa kelebihan dari masalah akselerasi tersebut. Oke, akselerasi, perhatikan akselerasi dan performnya. Kalau andaikan Anda memilih mobil yang akselerasinya kok kurang bagus, maka sebenarnya ada beberapa cara agar mobil Anda performnya bagus. Untuk ditanjakan atau untuk tarikan biar les itu ada caranya. Kalau kantor tidak terlepas dari satu produk ini, cabai wir. Cabai wir itu hanya sebuah kabel, akan tetapi itu sebagai penyekat grounding. Jadi groundingnya lebih dekat, otomatis mobil itu lebih performnya lebih nyentak, ya, lebih nyentak. Jadi kantor setiap beli mobil langsung saya pasang yang namanya nih kabel ini. Selanjutnya yang saya alami berkaitan dengan tanjakan, ya, Kang Nur mengulas seperti ini, sebenarnya mengulas mobil pribadi Kang Nur. Kang Nur pernah lakukan, yaitu pada mobil All New Livina tahun 2019. All New Livina tahun 2019 itu tidak ada bedanya dengan Expander.
yang generasi awal. Jadi kalau untuk tarikan di tanjakan itu lemot, ya akhirnya Kang Nur bagaimana caranya harus mencari sebuah part bagaimana agar tanjakan itu lebih enteng. Akhirnya Kang Nur mencoba mengganti sebuah partnya, yaitu kita ganti dengan poolnya. Ya ini ya, kita ganti dengan pool. Ini orinya kita ganti dengan pool yang lebih besar dan lebih bertenaga untuk ditanjakan. Ini poolnya untuk pool expander generasi awal atau all new living. Yang kedua, Kang Nur kita pasang tadi itu cabai wir, begitu juga kita pasang turtle control ya, yang eksternal, begitu juga stabilizer kestabilan listriknya juga saya pasang. Alhamdulillah kalau untuk tanjakan di daerah saya itu banyak tanjakan-tanjakan yang apa namanya, yang parah ya, itu kita teratasi. Kalau di tempat saya itu ada tanjakan namanya jalur Kerakalan, itu untuk menuju ke Dieng ya. Nanti teman-teman bisa coba satu. Yang kedua itu ada di daerah Wonosobo, yaitu Lembah Sikarim menuju jalur Sikunir. Itu Anda bisa coba di situ. Tapi jangan berani-berani kalau mobil Anda itu cc kecil. Cc kecil, yang kedua, atau cc besar tapi mobilnya Anda belum tahu kekuatan dari mobil tersebut. Kalau pakainya Innova, Pajero, Fortuner, itu tidak ada masalah, bisa langsung kita libas. Tapi kalau untuk yang cc 1500 ke bawah, itu harus ada perubahan pada tambahan-tambahan untuk kekuatan mesin tersebut. Yang perlu diperhatikan untuk selanjutnya yaitu kekedapan kabin. Jadi kekedapan kabin, kalau teman-teman semuanya beli mobil di atas 300 jutaan, rata-rata udah kedap. Bagi Kang Nur belum sempurna. Kalau Kang Nur punya mobil langsung turun, langsung kita eksekusi gitu. Bagian mana ini yang apa namanya, yang kurang kedap? Satu contoh, Kang Nur punya Innova Reborn V, sebenarnya sudah kedap, udah bagus, tapi Kang Nur nggak puas. Akhirnya apa? Oh, ini apa yang terdengar ya? Masih ada angin yang masuk dari depan itu, dari spion. Akhirnya setelah kita cek pakai alat, pakai aplikasi, ternyata yang paling gede suara anginnya itu berada di lipatan spion itu, gitu. Akhirnya kita pasang dengan peredam, yaitu dengan aluminium foil yang ada empuk-empuknya sedikit, itu kita pasang di bagian pelipitnya itu. Langsung kita teratasi gitu. Selanjutnya Kang Nur kepengen suara yang bagus, begitu juga untuk peredamannya lebih bagus. Akhirnya peredam pintu saya pasang lagi dengan 3 tahap. Yang pertama itu peredam aspal, walaupun tidak semuanya, nggak boleh kalau semuanya karena jadi berat mobil itu. Akhirnya kita pasang dengan peredam aspal hanya ukuran 15 cm kali 15 cm saja, kita pasang di bagian bodi satu. Yang kedua baru kita pasang dengan yang namanya peredam yang kedua itu Kang Nur biasa menggunakan yang premium, yang murah, yaitu pakai VTEC. Kita pasang bagian bodinya, pintunya ya, bagian door trimnya tersebut. Setelah itu baru Kang Nur pasang lagi peredamnya, peredam karpet yang agak tebal sekian mili gitu. Tapi nggak semuanya, hanya bagian-bagian. Begitu juga tempat speakernya juga kita pasang dengan VTEC, itu sudah dapat paketan. Kalau untuk suara gemuruh di ban dan sebagainya, kalau Innova Reborn, wah nggak ada masalah, aman gitu. Tapi kalau harga yang 300 jutaan ke bawah, satu contoh umpamanya kalian naik Avanza yang terbaru atau yang lama, itu berisik ya. Sebenarnya tidak terlalu berisik, ada yang lebih berisik, ada produkan dari Honda. Saya pakai HR-V tahun 2017, itu di bagian roda belakang itu terasa bergemuruh, terasa gemuruh, terasa berisik, dan tidak ada kenyamanan di situ. Akhirnya apa? Baru kita pasang lagi peredam aspal di bagian atasnya ban, kita pasang 1 lembar, bagian kiri 1 lembar, depan kanan kiri 1 lembar, 1 lembar. Setelah itu baru kita pasang dengan aluminium foil. Setelah itu baru kita pasang karpet. Jadi ada tiga tahap untuk pemasangan peredam. Oke, selanjutnya bagian kaki-kaki. Kita bahas bagian kaki-kaki. Untuk punya Kang Nur Toyota Rise ya. Toyota Rise itu memang sporty sekali, akselerasinya bagus sekali, akan tetapi
dia itu limbung. Oh, saya memahami karena mobil ini adalah SUV ya, SUV. Akhirnya bagaimana penyempurnaannya? Penyempurnaannya itu terletak pada satu stopper, yang kedua itu damper. Tinggal kasih damper yang sesuai dengan keinginan Anda. Tapi Kang Nur sudah menguji beberapa damper dari 3 merek produk damper itu. Ternyata Kang Nur memilih produk lokal, yaitu Prosok ya. Jadi bukan promosi, ini saya pakainya Prosok, malah harganya lebih murah. Tapi dia lentur dan lembut, karena yang menemukan ini orang asli Jawa Tengah yang memahami karakter sebuah jalan yang ada di Indonesia. Jadi Kang Nur pakai ini, merek Prosok. Semua mobil Kang Nur tak pasang pakai Prosok semuanya, biar nggak limbung. Bahkan Agia yang baru punya Kang Nur saya pasang. Dia lebih antep ya, untuk handlingnya, untuk zigzagnya mobilnya itu lebih cerdas gitu. Daya pengeremannya juga bagus. Selanjutnya untuk mobil yang lain semua saya pasang dengan Prosok. Saya sudah pakai merek ini, bahkan yang paling mahal Kang Nur pernah pasang. Jadi ternyata lebih pas yang ini pertama, harganya. Yang kedua itu karetnya lebih kenyal, dan untuk garansinya 2 tahun sih dia. Selanjutnya stopper ya. Stopper. Kalau Anda punya expander lama, All New Livina yang tahun 2019 atau expander itu, kalian harus berusaha ganti ini. Kita ganti dengan merek BMW ya, merek BMW ini. Kang Nur sudah masang beberapa mobil banyak, setelah baru langsung kita pasang. Itu alhamdulillah orang-orang atau teman-teman di komunitas itu sangat senang sekali, karena kalau masih pakai yang ini keras. Dan ketika ada polisi tidur, jeduk gitu ya. Ini solusinya. Kalau mobil-mobil yang lain gimana Kang Nur? Mungkin punya Innova, mungkin punya Pajero, atau mungkin punya Avanza atau Agia, Kalia. Itu bisa enggak dikasih stopper? Bisa. Tapi nanti kita lihat dulu, kalau Agia itu hanya bisa pasang depan saja, enggak bisa belakang ya untuk stoppernya. Tapi kalau damper pasang semuanya, aman pakai Prosok, harganya di bawah 1 juta. Teman-teman semuanya nanti kalau pengen butuh ini, teman-teman bisa lihat di deskripsi, bisa diklik di link Tokopedia Kang Nur. Oke. Untuk teman-temanku semuanya, jadi untuk semua mobil kenyamanan itu terletak kepada pertama perform, yang kedua itu kekedapan kabin, yang ketiga pada kaki-kaki. Lebih utama mana Kang Nur? Kalau Kang Nur pribadi lebih utama pertama di kaki-kaki dulu, yang kedua itu di kabin, yang ketiga di performnya. Untuk teman-temanku semuanya, mungkin itu berbagi pengalaman Kang Nur. Semoga bermanfaat, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.